Wali Songo Pupuh 6. Teguran Sang Senopati. Kudus. Sebuah wuwu diangkat dari dalam air. Wuwu adalah penangkap ikan dari anyaman bambu. Ikan-ikan yang terperangkap di sana meloncat-loncat. Senyum mengembang di bibir pemuda yang mengangkat wuwu itu. Hari ini dia bakal merasakan gurihnya ikan sungai. Banyak ikan yang siap jadi santapannya, yang terperangkap di dalam wuwunya. Ikan-ikan ditumpahkannya di dalam kantong kecil dari anyaman rotan yang terikat di pinggangnya. Begitu ikan-ikan telah ditumpahkan, wuwu kembali dipasang di dalam air. Setelah memasang wuwu di tempat yang tak begitu dalam, yang diperkirakan banyak ikannya, pemuda itu berdiri berkacak pinggang. Sekarang dia harus pulang secepatnya. Dia tidak bisa berlama-lama bermain dengan air sungai. Banyak tugas lain menanti, tugas yang harus dia kerjakan sebagai santri Panti Kudus. Pemuda yang membawa kantong rotan di pinggangnya tersebut tak lain adalah Jangkung, santri baru Panti Kudus. Semenjak resmi diterima sebagai santri, semenjak itu pula dia harus menggundul kepalanya. Di sana dia segera dikenal sebagai santri yang sangat rajin. Dia selalu bangun pada dini hari sebelum semua santri bangun untuk bersiap melaksanakan sholat subuh. Dia paling rajin membersihkan tajuk walaupun tidak hari Jumat. Dia bahkan lebih banyak menimba air sumur untuk diisikan kepadasan daripada santri lainnya. Jangkung memang rajin. Semua teman barunya mengakui itu. Tapi Jangkung juga dikenal sebagai santri yang paling malas mengikuti pelajaran. Dia sering menghilang saat santri-santri lain sibuk menyimak bimbingan para santri sepuh. Pergi begitu saja saat pelajaran kitab digelar. Kemana perginya tak ada satupun yang tahu. Kelakuannya tersebut menjadi perbincangan di antara temannya. Siang itu Jangkung asik menghitung ikan hasil tangkapannya pada wuwu yang sengaja dia pasang di pinggiran sungai yang membelah kota Kudus. Dia lebih tertarik melihat makhluk-makhluk kecil bersirip hasil tangkapannya daripada mengikuti pelajaran kitab Balagoh di pendopo Panti, dan Jangkung sama sekali tidak merasa bersalah karenanya. Kaki-kaki tegapnya melangkah dengan ringan menuju kawasan Panti Kudus. Dia sudah hafal pada waktu-waktu seperti itu, yaitu waktu menjelang asar. Pelajaran pasti sudah selesai, dan itu berarti dirinya harus segera kembali untuk menimba air sumur yang harus diisikan dalam padasan. Jangkung sendiri memiliki jalan rahasia khusus, yaitu sebuah celah kecil di belakang panti. Celah yang bisa dia terobos untuk keluar dari kawasan panti ketika pelajaran tengah berlangsung. Beberapa temannya sudah hafal kalau dia kerap menerobos melalui celah itu, tetapi tak ada satupun yang tahu kemana dia setelah itu. Tapi kini ada 1-2 santri yang sudah bisa menduga kemana Jangkung keluyuran jika tidak di dalam panti. Sebab begitu pulang ke panti, dia pasti membawa banyak ikan sungai yang lantas dimasak dan disantap bersama teman-temannya. Belum ada teguran dari para santri sepuh kepadanya. Semua masih mendiamkan kelakuan Jangkung, walaupun itu sudah bisa dipandang sebagai sikap yang tidak menghargai pemimpin Panti Kudus, Susuhunan Kudus. Dan ternyata Jangkung menghilang tidak hanya pada saat pelajaran dari para santri sepuh diberikan. Pelajaran khusus dari Kanjeng Susuhunan Kudus, pelajaran rutin setiap malam Jumat yang wajib diikuti semua santri pun ditinggalkannya. Para santri sepuh sengaja masih mendiamkannya.
Mereka belum berhasrat menegur Jangkung. Sekarang Jangkung sudah memasuki kawasan panti. Dia melangkahkan kaki menuju bagian belakang panti, tepat celah kecil untuk keluar masuk panti. Kantong rotan yang terikat pinggangnya segera dilepaskan. Tidak mungkin menerobos celah itu sementara kantong rotan masih terikat di pinggang. Di depan celah itu, dia segera meletakkan kantongnya, lalu dia menerobos sembari tengkurap, menelungkup dan bergeliut-geliut seperti belut. Gerakan tubuhnya begitu pelan dan hati-hati, dan ketika seluruh tubuhnya sudah berada di dalam panti, dia lantas merogoh tangan kanannya melewati celah untuk mengambil kantong rotan yang masih tertinggal di luar. Begitu sudah diraih, segera dia tarik ke dalam. Jangkung kemudian berdiri sembari membawa kantong itu di samping tubuhnya. Namun di belakang Jangkung, sepasang mata telah mengawasi dirinya. "Hei!" Jangkung seketika terkejut mendengar seruan itu. Dicarinya asal suara, dan dilihatnya di sana ada di bawah sebuah pohon berdiri Bangkal. Jangkung memberikan sembah sejenak sambil tersenyum. "Kang Bangkal," ucapnya lembut. Bangkal bergeming, berdiri kaku dengan sorot mata tajam. "Dari mana kamu?" Jangkung tersenyum. "Mencari lauk untuk makan, Kang." "Apa lauk di panti tidak cukup?" "Oh, sangat cukup, Kang. Cuma kadang saya ingin makan ikan sungai." Sosok yang berdiri di depan Jangkung lantas menyorongkan tangan kanannya. "Coba aku lihat." "Apanya, Kang?" "Ikanmu." Jangkung mengangguk, lalu menyerahkan kantong rotannya. Kantong itu diterima Bangkal. Sejenak dia mengamati isinya. Dilihatnya ada beberapa ikan yang bergerak-gerak di dalamnya. Wajah Bangkal terlihat dingin. Kemudian tanpa mengembalikannya, Bangkal berkata dengan datar, "Sebagai santri kudus, lebih penting mana mencari ikan atau mengaji?" Jangkung tak menjawab. "Jawab pertanyaanku." "Bagi saya kedua-duanya penting, Kang." Memerah wajah Bangkal mendapat jawaban seperti itu. "Kamu meremehkan panti kudus. Kamu samakan kemuliaan mengaji kitab aulia dengan ikan." Jangkung tetap tenang. Amarah Bangkal makin memuncak. "Aku akan menghadap Kanjeng Pangeran Kudus. Aku melaporkan kelakuan yang tak patut ini." Bangkal melemparkan kantong rotan Jangkung ke tanah. Beberapa ikan di dalamnya keluar dan meloncat-loncat di atas tanah. Setelah itu dia berbalik menuju dalam pribadi Kanjeng Susunan Kudus. Jangkung tetap tenang. Dia berjongkok mengambil kantong rotannya. Beberapa ikan yang tercecer dia punguti dan memasukkannya lagi ke dalam kantongnya. Sore itu, setelah mengikuti sholat asar berjamaah, Jangkung lekas-lekas menuju dapur. Tanpa memperdulikan beberapa santri yang hari ini kebagian jatah memasak, dia sibuk membersihkan ikan-ikannya. Begitu ikan-ikan telah bersih, dia lalu menyalakan api. Beberapa kayu kering telah dia masukkan ke dalam celah kompor. Kompor yang terbuat dari susunan batu bata merah dengan 2 lubang. Lubang pertama ditempatkan memasukkan kayu, sedangkan lubang kedua yang terletak di atas adalah tempat keluarnya api dan tempat memasak. Api sudah menyala, ikan-ikan siap dimasak. Kesibukannya sempat diperhatikan beberapa temannya. Mereka sudah hafal dengan kegiatan Jangkung. Mereka hanya bisa mendiamkannya. Baru saja Jangkung hendak meletakkan wajan di atas kompor, seorang santri buru-buru menemuinya. "Jangkung, Jangkung!" teriakan santri itu. Jangkung menoleh. Begitu juga beberapa santri lain yang ada di sana. Tampak oleh mereka Mandana,
santri yang terkenal sebagai pembawa berita. Setiap ada kejadian apapun di dalam panti, dia akan lebih dahulu tahu daripada santri lainnya. Dia juga selalu menyampaikan berita lebih cepat daripada santri lainnya. Tergopoh-gopoh dia menghampiri Jangkung. Di wajahnya membayang kecemasan. Semua santri menghentikan pekerjaannya. Jangkung berdiri dan memperhatikan Mandana. Dia bisa menebak kejadian apa yang membuat Mandana secemas itu. "Jangkung, celaka!" Para santri di dapur menjadi ribut begitu mendengar ucapan Mandana. Segera saja mereka menggerubunginya. "Ada apa? Kenapa?" Bukan Jangkung yang bertanya, tapi justru santri lainnya. "Celaka, celaka kamu Jangkung!" Mendengar tuturan Mandana, semua mata memandang ke arah Jangkung. Mereka semua bertanya-tanya apa yang bakal terjadi padanya. Seorang santri lalu membentak Mandana. "Iya, celaka apa? Kenapa dengan Jangkung?" Mandana tidak segera menjawab. Dia hanya menatap Jangkung. Kanjeng Pangeran mencarimu. Beliau di pendopo, tampaknya beliau marah besar." Para santri terkejut mendengar warta itu. Mereka bisa menebak kenapa Jangkung bakal celaka. Mereka juga bisa menebak kenapa Kanjeng Pangeran Kudus marah besar kepadanya. Namun yang belum bisa dimengerti oleh mereka, hanya gara-gara seorang Jangkung, Kanjeng Pangeran Kudus sampai harus turun sendiri ke pendopo. Tak salah jika Mandana kali ini datang dengan menunjukkan wajah cemas. "Begitu besarkah kesalahannya?" sergah seorang santri. Teman-temannya yang lain tak ada yang menjawab. "Jangkung," seorang santri lain berkata, "ada apa denganmu?" "Memang kenapa? Apa kesalahan Jangkung?" sergah santri lain. "Tak pernah Kanjeng Pangeran yang sedang marah turun sendiri ke pendopo." "Iya, tapi apa salah Jangkung?" "Pasti kesalahan besar." "Iya, tapi sebesar apa goblok?" "Jangan maki aku seperti itu." Dua santri yang bersih tegang berpandangan dengan mata memerah. "Kalian berdua yang goblok," sahut santri lainnya. Ribut sendiri seperti kanak-kanak. Sudah, Jangkung angkat bicara. "Jika memang aku bersalah, biar hukumannya aku terima. Kamu sering keluyuran saat pengajian berlangsung." Salah satu santri tadi bersitegang berkata dengan nada keras. "Keluyuran saat pengajian adalah kesalahan, tapi tidak mungkin hanya karena urusan seperti itu Kanjeng Pangeran sampai turun sendiri." Yang satunya menimpali, "Diam kamu." Melihat teman-temannya beradu mulut, Jangkung segera keluar dari dapur. Begitu dia keluar, dua santri yang tengah beradu mulut seketika terdiam. Mata mereka mengawasi sosok pemuda itu. Baru saja Jangkung keluar dari dapur, dari arah berlawanan, Bangkal berjalan ke arahnya. Wajahnya terlihat keruh. Kehadirannya membuat semua santri di dapur terdiam. "Mati kau Jangkung," batin mereka. Dan di satu titik Jangkung dan Bangkal bertemu. "Jangkung," seru Bangkal lantang. Jangkung memberikan sembah dada. "Kanjeng Pangeran Kudus memanggilmu." "Saya akan segera menghadap Kang." "Berdoalah agar kamu tidak mendapat hukuman berat." Jangkung tersenyum. "Lillahi ta'ala, berat pun akan saya jalani Kang." Bangkal mendelik mendengar kata-katanya. Kata-katanya serupa tantangan. "Bocah tak tahu diri." Jangkung memberikan sembah. "Cepat ke pendopo, Kanjeng Pangeran sudah menantimu." Bangkal segera menekan kata pendopo saat mengucapkannya. Maksudnya jelas untuk membuat Jangkung terkejut. Tapi ternyata tak ada perubahan berarti di wajahnya.
Bangkal benar-benar geram. Segera dia membalikan tubuhnya tanpa berkata-kata lagi. Dengan tenang Jangkung menuju pendopo. Di belakang, teman-temannya menggerubuni dari jarak tertentu. Wajah mereka tampak tegang, masing-masing menebak-nebak nasib apa yang sebenarnya lagi menimpanya. Di pendopo telah banyak hadir para santri sepuh. Mereka bersila dengan wajah tertunduk. Semua menghadap ke arah yang sama, ke arah seorang lelaki yang masih muda, berusia sekitar 29 tahun. Namun karena tubuhnya tegap, ditambah wajah yang keras, dengan bulu janggut yang dibiarkan memanjang, dia terlihat lebih tua daripada umurnya. Jubah putihnya tergerai di lantai pendopo saat dia bersila. Sorban putihnya melingkar di kepalanya hingga jatuh ke pundak kanan. Dialah Senopati Agung Demak Bintara. Dialah pemilik Panti Kudus. Dialah yang menggantikan Senopati Agung Demak Bintara, Susuhunan Ngudung, ayahnya sendiri, yang gugur saat Demak menyerang Majapahit ketika dirinya baru berumur 14 tahunan. Ayahnya gugur saat pasukan Demak terpukul hebat oleh pasukan Majapahit. Ketika pasukan Demak cemas kehilangan senopatinya, para pendamping senopati segera menunjuk Ja'far Shodiq untuk mengambil alih pimpinan. Sosoknya diperlukan sebagai pengobar semangat. Dia adalah cucu Sayyid Ali Murtadho, kakak kandung Susuhunan Ngampel Denta, wali sepuh yang sangat disegani oleh seluruh muslim Jawa. Keberadaannya ditampilkan untuk membesarkan hati prajurit Demak, sedangkan taktik peperangan jelas akan dipegang dan diatur oleh para pendamping senopati. Ja'far Shodiq yang ikut dalam peperangan dan belum genap 15 tahun umurnya, dengan kenekatan luar biasa berani menggantikan ayahnya yang gugur di medan laga. Begitu melihat putra Susuhunan Ngudung mengambil alih pimpinan, pasukan Demak yang semenjak keberangkatannya memang sudah berniat mati syahid, seketika bersemangat kembali. Tanpa pikir panjang, mereka segera merangsek ke tengah medan diiringi pekik takbir bersahut-sahutan. Rasa takut sudah tidak mereka kenal lagi. Banyak prajurit garis depan Demak bergelimpangan karena pukulan pasukan Majapahit. Namun pasukan susulan terus bertambah. Begitu pasukan yang menggantikan surut jumlahnya, pasukan di belakang kembali maju tanpa jeri sedikit pun. Kalau saya tidak datang bala bantuan dari Palembang, sepertinya Demak tidak akan bisa bertahan dengan menggunakan cara bertempur seperti itu. Beratus-ratus prajurit mendarat di pelabuhan Ujung Galuh. Ujung Galuh berada di sekitar pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur sekarang. Mereka datang sembari membawa puluhan bedil gede. Bedil gede adalah meriam Cina atau cetbang. Kedatangan mereka disambut gembira oleh pasukan Majapahit. Mereka segera menggabungkan diri dalam kesatuan-kesatuan pasukan Majapahit. Tapi ternyata mereka menggunting dalam lipatan. Diam-diam mereka membakari gudang-gudang beras pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit pun kekurangan pasokan makanan. Beberapa hari kemudian, pasukan tersebut menyeberang ke pihak musuh, menggabungkan diri dengan pasukan Demak. Kemenangan membayang di depan mata pasukan Demak. Semangat mereka kembali berkobar. Di tengah kurangnya pasokan makanan, di tengah semburan tembakan bedil gede, pasukan Majapahit berhasil dipukul mundur. Hingga akhirnya Majapahit harus menyerah. Ini terjadi pada pertengahan tahun 1478. Majapahit yang besar, negara yang jaya,
yang disegani di kawasan Asia Tenggara, yang kekuatan pasukannya menjadi saingan terberat Kekaisaran Tiongkok, harus tunduk kepada kerajaan bawahannya sendiri, Demak Bintara. Dan Ja'far Shodiq muda segera menjadi buah bibir. Keberaniannya menerima jabatan senopati saat pasukan Demak bagai anak ayam kehilangan induk, mendapat pujian dari kelompok muslim yang mendukung Demak. Namanya tersiar di mana-mana. Sosoknya menjadi begitu disegani. 3 tahun kemudian, saat usianya menginjak 17, Kanjeng Susunan Giri melantiknya sebagai anggota Majelis Wali Songo termuda. Dia mendapat anugerah gelar Susunan ing Kudus. Bahkan dia juga diangkat oleh Kanjeng Sultan Demak, Panembahan Jinbun, sebagai senopati Demak Bintara. Ja'far Shodiq telah berjasa. Dia mempersembahkan kemenangan yang kilang gemilang kepada Demak. Dia membuka jalan bagi Panembahan Jinbun untuk menjadi penguasa besar tanah Jawa. Panembahan Jinbun sendiri lantas mendapat gelar baru, Al-Fatah, sang pemenang. Orang Jawa mengucapkan patah, jadilah dia lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Sekarang sosok yang disegani di Kesultanan Demak Bintara itu duduk di pendopo, di hadapan para santri sepuh. Mereka tidak menduga sore itu junjungannya turun ke pendopo tiba-tiba, hanya disebabkan oleh seorang santri baru. Semua tak habis pikir, apa hebatnya seorang jangkung. Mereka semakin tegang saat melihat Bangkal dan Jangkung berjalan menuju pendopo, kemudian bersila dan memberikan sembah kepada Kanjeng Pangeran Kudus. Nyuwun pangaksama Kanjeng, Jangkung telah hamba panggil menghadap, ujar Bangkal. Bangkal mengakhiri sembahnya, kemudian melirik Jangkung tajam-tajam. Yang dilirik tampak menunduk. Semua yang hadir menahan napas. Syekh Ja'far Shodiq atau Kanjeng Pangeran Kudus mengangguk. Diperhatikannya Jangkung lekat-lekat. Agak lama dia mengamati anak muda itu, seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Tiba-tiba matanya berbinar, walaupun wajahnya tetap dingin. Dia berhasil memanggil ingatannya mengenai sosok muda di hadapannya. "Kamu Jangkung?" Pangeran Kudus membuka suara. Semua yang hadir diam. Semuanya merasa tercekam. Kelisik pun tak terdengar. Jangkung mengangkat sembah. "Singgih Kanjeng." Kembali Pangeran Kudus mengamatinya. "Sudah berapa lama kamu di sini?" Jangkung mengangkat sembah sejenak. "Baru 3 minggu Kanjeng." "Apa yang kamu peroleh di sini?" "Banyak hal hamba peroleh Kanjeng. Misalnya, memanfaatkan air Kanjeng." "Air?" Pangeran Kudus memicingkan mata. Terdengar kelisik para santri. "Singgih Kanjeng." "Jelaskan." Jangkung memberikan sembah. "Nyuwun pangaksama Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardo kanata rakon fafatahna huma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Mendengar itu, pendopo geger seketika. Mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Suara mereka berdengung memenuhi pendopo. Mereka tak menyangka dari mulut santri baru yang tidak pernah mereka lihat mengikuti pengajian terucap ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Mereka berbisik-bisik, berkelisik, mempertanyakan siapa Jangkung sesungguhnya. Pangeran Kudus tersenyum kecil. Di samping Jangkung, Bangkal duduk dengan resah karena berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Dari air dijadikan segala sesuatu yang hidup, tukas Pangeran Kudus.
"Singgih," jawab Jangkung. Pangeran Kudus mengangguk-angguk. "Aku mau bertanya kepadamu." Jangkung memberikan sembah. "Semoga hamba mampu menjawabnya, Kanjeng." Pendopo mendadak sunyi. Semua orang memasang telinga baik-baik, menanti pertanyaan Pangeran Kudus dan juga jawaban Jangkung. Pangeran Kudus terdiam sejenak, kemudian berkata, "Apakah di dalam air ada hidup?" Semua orang menahan napas. Jangkung tidak segera memberi jawaban, lantas didahului sembah. Dia angkat bicara, "Saya meyakininya, ainul yakin, ada hidup di dalam air, Kanjeng." Pangeran Kudus tertawa kecil. "Apakah itu yang diajarkan oleh gurumu Syekh Malaya?" Jangkung tersenyum. "Singgih, Kanjeng." Kembali pendopo geger. Semua santri ribut sendiri-sendiri begitu mendengar percakapan barusan. Jangkung murid Syekh Malaya Kusuma, Susuhunan Kalijaga. Para santri semakin terpana. Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Kanjeng Pangeran Kudus turun sendiri untuk memberikan teguran kepada Jangkung. Namun bagaimana Pangeran Kudus bisa tahu? Semua santri penasaran. Sedangkan Bangkal mendengar bahwa Jangkung adalah murid Susunan Kalijaga, tampak merona wajahnya. Kali ini dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Seorang santri sepuh mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar semua diam. Kembali pendopo menjadi sunyi. Pangeran Kudus mengangguk-angguk sambil menyunggingkan senyum. "Nah, jika memang benar keyakinan kamu itu, bisakah kamu membuktikannya saat ini?" Kelisik kembali terdengar. "Bisa, Kanjeng." Semua yang mendengar jawaban Jangkung terperangah. Pangeran Kudus tertawa kecil. "Baiklah, sekarang buktikan padaku." "Singgih, Kanjeng, hidup meliputi segalanya. Tak ada satupun yang tidak diliputi oleh hidup. Nah, sekarang buktikan padaku, apakah dalam air padasan ada hidup?" Jangkung menyembah. Para santri tegang. "Hamba mohon ampun." Kelisik terdengar dan Pangeran Kudus menyunggingkan senyum. "Jangkung pasti tak akan mampu memberikan bukti," pikir para santri. "Hamba meminta tolong agar hamba diambilkan air dari padasan." Pangeran Kudus menatap Jangkung dengan tajam. "Baiklah." Pangeran Kudus menuding seorang santri sepuh untuk memenuhi permintaan Jangkung. Santri sepuh yang ditunjuk mengangkat sembah sejenak, kemudian berjalan membungkuk, menyibak kerumunan teman-temannya. Keluar dari pendopo menuju padasan. Semua mata terarah kepadanya. Mereka semua menyaksikannya mengambil kelenting, kemudian membuka sumbat padasan. Air segera mengucur dan ditampung di dalam kelenting. Setelah dirasa cukup, dia kembali menuju pendopo. Seraya membungkuk-bungkuk, dia membawa kelenting berisi air padasan kepada Pangeran Kudus. Penguasa itu memberikan isyarat agar kelenting diletakkan di depannya. Santri sepuh itu meletakkan benda itu tepat di hadapan Pangeran Kudus, memberikan sembah sejenak, lalu berjalan simpuh mundur menuju tempatnya semula. Ketegangan semakin menjadi-jadi. "Jangkung, sekarang buktikan kepadaku dan kepada seluruh santri di sini." Jangkung menyembah. "Singgih, silahkan." Satu teman memperhatikan air padasan di dalam kelenting itu. "Apa yang ada di sana?" Pangeran Kudus memicingkan mata. Ia lalu melambaikan tangan kepada seorang santri sepuh yang lain. Santri tersebut mengangkat sembah sejenak sebelum kemudian berjalan membungkuk menuju Pangeran Kudus. "Kamu perhatikan apa yang ada di dalam kelenting itu." Santri itu beringsut dengan tegang, lalu mengarahkan wajahnya ke dalam kelenting. Matanya menyipit, mencoba mencari-cari sesuatu. Semua yang hadir di pendopo menantikan hasil pengamatannya.
Dan ketika wajah santri yang tengah mengamati tampak keheranan, semua santri semakin tak sabar. Beberapa di antara mereka bangkit dan bersila dan duduk bertumpu pada lututnya. Santri yang mendapat tugas mengamati kelenteng kemudian menghadapkan tubuhnya kepada Pangeran Kudus. Diawali sembah, dia berkata, "Kasinggihan Kanjeng, hamba mendapati 3 ekor ikan kecil berenang di dalam kelenteng." Pendopo gempar, wajah Pangeran Kudus merah padam. "Tunjukkan padaku." Tuangkan air kelenteng itu. Santri sepuh itu lalu memegang kelenteng. Tanpa sungkan-sungkan dia segera menuangkan air kelenteng ke lantai pendopo pelan-pelan. Air pun meluber kemana-mana. Di antara luberan air, 3 ikan kecil meletik-letik di atas lantai. Pendopo benar-benar geger. Bangkal menggigil, menahan gelombang perasaannya. Pangeran Kudus menoleh kepada Jangkung. Jangkung mengangkat sembah. "Aku ingin bukti sekali lagi." "Singgih Kanjeng." Pangeran Kudus kemudian berkata kepada santri yang tadi dia utus mengambil air dalam kelenteng, "Kamu ambil sebutir kelapa, ambil langsung dari pohon di samping panti." Santri yang diutus memberikan sembah dan segera bangkit dan berjalan membungkuk keluar pendopo. Pangeran Kudus bangkit dari silanya. Dia berjalan menuju pelataran pendopo. Semua mata menatap Senopati Agung Demak Bintara itu dengan cemas. Beberapa santri sepuh ikut bangkit dari silanya, turun di pelataran mengiringi Pangeran Kudus, berdiri di sisi kiri dan kanannya. Mata Pangeran Kudus mengamati pohon kelapa yang daunnya terlihat dari pendopo. Di sana santri yang dia perintah sedang memanjat. Gerakannya cekatan, sebentar saja sudah sampai di atas. Sebutir kelapa telah dipetik dan dijatuhkan begitu saja ke bawah. Si pemetik kelapa kini turun kembali ketika tubuhnya tak terlihat, tertutup atap sirap asrama. Semua orang kembali menjadi tegang. Tak lama kemudian dia berjalan tergesa-gesa menuju pendopo sembari membawa sebutir kelapa. Begitu sampai di hadapan Pangeran Kudus, santri tersebut segera berhenti. "Nyun pangaksama Kanjeng, ini buah kelapanya." Pangeran Kudus mengangguk. "Tetap taruh di tanganmu." Santri itu mengangguk patuh. "Kamu," kata Pangeran Kudus seraya menunjuk seorang santri muda. Santri yang ditunjuk memberi sembah. "Ambil kudi." Kudi adalah sejenis golok yang menggelembung di bagian tengah, peralatan dari besi khusus untuk mengupas buah kelapa. Santri itu segera berlari menuju dapur. Semua orang menunggu dengan berdebar. Pangeran Kudus menoleh kepada Jangkung yang tetap tenang dalam silanya. Jangkung menyadari dirinya ditatap Pangeran Kudus. Segera dia memberikan sembah dan beranjak dari silanya. Dia berjalan dengan sikap sopan, mendekat kepada Pangeran Kudus. "Jangkung, buktikan kepadaku sekarang bahwa di dalam air kelapa ini terdapat hidup." Santri yang diutus mengambil kudi telah kembali dengan membawa benda tajam tersebut. "Jangkung, singgih Kanjeng, apakah di dalam air kelapa ini ada hidup?" "Singgih, ada Kanjeng." Pangeran Kudus memberikan isyarat dengan tangannya agar buah kelapa itu segera dikupas sabutnya dan dipecah. Santri yang membawa kudi segera mengerjakan perintah itu. Disaksikan berpuluh-puluh pasang mata. Buah kelapa pun dikupas sabutnya. Perlahan-lahan sabut terkelupas sedikit demi sedikit hingga terlihat batoknya. "Pecah sekarang," perintah Pangeran Kudus. Batok kelapa segera dipecah. Airnya muncrat seiring terbelahnya batok kelapa menjadi 2. Tak ada yang aneh, tak ada yang mengherankan. Semua biasa saja. Semua mata menajamkan penglihatannya. Dan saat semua mata mencari-cari apa yang aneh di sana,
Seorang santri memekik, "Itu ada yang bergerak." Semua santri berebut untuk mendekat, dan di atas tumpahan air kelapa yang menggenangi lantai, seekor kecebong bergerak-gerak. Ya benar, seekor kecebong ada di sana. Gemuruh keterkejutan tak dapat dibendung. Di tengah suara santri yang keheranan, Pangeran Kudus keras berkata, "Diam, diam!" Seluruh santri seketika menutup mulut. Keadaan berubah sepenuhnya sepi. Hanya puluhan pasang mata yang bergerak-gerak liar memperhatikan Pangeran Kudus. "Jangkung," Jangkung memberikan sembah. "Lebih baik kamu angkat kaki dari sini segera." Jangkung mengangguk. "Aku tahu kamu bukan orang yang awam dalam soal agama. Aku juga tahu kamu dikenal para anak murid Raden Syahid dengan gelar Syekh Jangkung. Jadi pergilah, tak perlu pamer kesaktian di panti ini." "Nyuwun pangaksama Kanjeng. Sore ini juga kamu harus pergi dari atas tanah Kudus. Jangan sampai kamu masih berkeliaran di atas tanah Kudus dan dilihat oleh orang-orang Kudus. Dan ingat," Pangeran Kudus menghentikan ucapannya sejenak, "aku akan mengabarkan kelakuan yang tak patut ini kepada gurumu." Jangkung menunduk dalam-dalam. Mata penguasa Kudus itu menatap Jangkung tajam-tajam. Sedetik kemudian dia berjalan meninggalkan pendopo. Beberapa santri sepuh mengiringinya. Jangkung masih tetap berdiri dan menundukkan wajah. Tak ada satu santri pun yang berani mengajaknya bicara, tetapi mereka terus memperhatikannya, hingga seorang santri sepuh mendekat dan berbisik kepadanya, "Anak Mas Jangkung, secepatnya anak Mas pergi dari sini sebelum Kanjeng Pangeran semakin marah." Jangkung mengangguk. Segera dia berjalan menuju gapura panti. Kudus meremang. Cahaya matahari meredup dan tinggal membiaskan cahaya merahnya di kaki langit. Cahaya yang masih terikat di atas ufuk barat semakin lepas dan akhirnya jatuh. Malam mengambil alih keadaan. Beberapa kelelawar terbang menyambut waktu untuk berburu. Azan Isya baru saja diteriakkan dari menara Tajuk Kudus. Beberapa santri sibuk wiritan. Mulut mereka terus-menerus melafalkan kata yang sama, sembari menggoyang-goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Suara mereka mendengung memenuhi ruang Tajuk, mirip suara lebah madu. Di luar Tajuk ada beberapa santri yang berbisik-bisik. Mereka tampak bersungguh-sungguh membicarakan sesuatu dengan suara yang sengaja direndahkan. Mereka memperbincangkan keadaan sore tadi di pendopo. Murid Kanjeng Susuhunan kali, ya luar biasa sekali, menjajal kesaktian Kanjeng Pangeran. Ya itu. Perguncingan mereka terhenti ketika seorang santri sepuh lewat. Ditolehnya sekilas para santri yang duduk bergerombol. "Tidak wiritan," tegur santri sepuh itu. Para santri menoleh. Salah seorang angkat bicara, "Sudah rampung, Kang." Gumam santri sepuh itu seraya berlalu. Perguncingan kembali berlanjut. Di remang malam, tepat di belakang dalam pribadi Pangeran Kudus, sesosok tubuh mengendap-endap dengan langkah yang begitu hati-hati. Di belakang dalam, terpisah oleh pagar panti, keadaan memang sangat gelap. Damar sewu yang dipancangkan sedikit sekali jumlahnya, tak cukup untuk menghasilkan cahaya benderang. Keadaan seperti itu rupanya disadari oleh orang yang kini mengendap-endap. Tujuannya bukan dalam pribadi Pangeran Kudus, melainkan bangunan terbuka yang terletak paling belakang bangunan yang luasnya hanya setengah tombak keliling. Cukup untuk berjongkok satu orang saja. Di bawah tempat itu berjongkok itu terdapat lubang besar untuk membuang kotoran.
Sosok itu terdiam sejenak, matanya terpejam, perhatiannya terarah kepada hidung dan tenggorokannya. Pada detik selanjutnya, lubang hidung maupun tenggorokannya mendadak terasa kebal pada semua hawa, tak lagi bisa mengindra kebauan apapun. Sosok itu menaruh buntalan pakaian di samping pagar bangunan. Dia sendiri lantas masuk perlahan ke dalam lubang jumbleng yang menganga. Jumbleng adalah jamban atau kakus. Fajar menyingsing. Cahaya matahari masih malu-malu mengintip di ufuk timur. Semua ayam jago bersaing memperdengarkan kokoknya, berusaha membangunkan makhluk-makhluk yang masih terlelap. Hawa begitu dingin, ditambah titik-titik embun dan kabut yang pekat. Keadaan subuh ini membuat banyak makhluk masih meringkuk, merasa malas untuk beranjak dari peraduan. Ketika azan subuh mengalun dari menara, kesibukan segera tercipta di Panti Kudus. Di sana sini air padasan mengucur, tangan-tangan menampungnya untuk kemudian dibasuhkan ke mukanya. Pepujian terdengar lantang dari tajuk, semakin mengusik mereka yang masih lelap. Bunyi kecipak-kecipuk orang yang sedang berwudu makin banyak terdengar. Di remang pagi, di belakang dalam pribadi Pangeran Kudus, sesosok tubuh berjalan sembari menenteng sebuah damar. Nyalanya merembesi keremangan, memampang muka yang membawanya seorang wanita muda yang cukup cantik. Dia berjalan menuju jumbleng. Damarnya ditaruh pada tatakan yang khusus disediakan di samping jumbleng. Lubang jumbleng menampak oleh cahaya. Dalam satu kilasan samar terlihat ada sesuatu yang mencurigakan di dalam lubang jumbleng. Wanita muda yang tak lain adalah Ceti atau pembantu keluarga Pangeran Kudus sontak menyipitkan mata, mengamat-amati dengan seksama, dan begitu penglihatannya tahu bahwa sesuatu yang mencurigakan tersebut adalah kepala manusia. Sontak dia melolong-lolong ketakutan, layaknya anjing. Teriakannya melengking di pagi buta, mengusik para santri yang melantunkan pepujian. Para santri yang belum menunaikan sholat jamaah subuh serentak berhamburan keluar tajuk. Sejenak mereka berhenti di pelataran tajuk sembari menilingkan telinga, memasangnya dengan sungguh-sungguh. Semua akhirnya tahu bahwa asal suara berasal dari belakang dalam pribadi Pangeran Kudus. Susul menyusul, para santri berlari ke belakang dalam. Mereka menerobos pintu besi yang memisahkan panti dengan dalam. Langkah kaki mereka gedebukan, ternyata mereka tak sendirian. Beberapa puluh prajurit Demak yang tengah menjaga kawasan tersebut ikut menghambur ke belakang dalam. Di pagi buta itu, bagian belakang dalam pribadi Pangeran Kudus dipenuhi oleh santri dan prajurit Demak. Ceti keluarga Pangeran Kudus menggigil di sisi tembok belakang dalam, sembari menuding-nudingkan jumbleng. 5 santri segera berlari ke tempat yang ditudingnya, dan tepat di lubang jumbleng, diterangi damar yang ada di sana, mereka melihat kepala manusia. Para santri memekik. Mereka semakin kaget ketika kepala itu bergerak dan sesosok tubuh keluar dari lubang itu. Santri-santri itu segera menutup hidung mereka. Dibantu cahaya damar, mereka bisa mengenali sosok itu, yang tak lain adalah Jangkung. "Jangkung, apa maksudmu?" seorang santri bertanya dengan tersedak. Jangkung meraih pakaian yang semalam tergeletak di atas tanah di luar pagar jumbleng. Dia menatap santri sepuh yang menanyainya. "Maaf paman, saya belum keluar dari panti semalam. Hari sudah gelap.
Saya tidak mungkin meninggalkan Kudus saat malam menjelang. Lantas kenapa kamu bersembunyi di lubang jubleng? Kanjeng Pangeran memerintahkan saya agar segera pergi dari atas tanah Kudus. Karena hari sudah gelap, saya tidak bisa memenuhi permintaannya. Terpaksa saya harus mencari persembunyian di bawah tanah. 5 santri sepuh semakin memencet hidung dengan jemarinya ketika Jangkung melangkah mendekat. "Anak mas, cepat pergi dari sini sebelum Kanjeng Pangeran tahu." Jangkung memberikan sembah dan segera melangkah. Para santri menyingkir saat Jangkung menyibak kerumunan mereka. Jangkung terus berjalan hingga mendekati gapura. Namun mendadak seorang prajurit berteriak, "Tangkap Jangkung, ini perintah Kanjeng Pangeran." Rupanya prajurit itu telah melapor kejadian tersebut kepada Pangeran Kudus dan mendapat perintah untuk menangkap Jangkung. Para prajurit Demak yang mendengar perintah itu segera mengejarnya. "Anak mas, lari!" Sebuah seruan terdengar memperingatkan. Jangkung sadar dirinya kini menjadi buruan. Secepatnya dia berlari. Beberapa santri yang berdiri di dekat gapura yang sebenarnya bisa menghadang tubuhnya malah terlihat menyingkir karena tak tahan mencium aroma tubuhnya. "Goblok, tangkap dia!" bentak seorang prajurit. Tetapi Jangkung sudah lepas dari jangkauan. Tubuhnya menghambur keluar dari gapura. Kawasan di sekitar Panti Kudus dipenuhi suara seruan dan tapak kaki. Prajurit Demak terus mengejar sembari berteriak-teriak. 1-2 penduduk kota yang kebetulan berpapasan dengan Jangkung juga cepat-cepat menyingkir. Dia semakin jauh dari jangkauan. Dia berlari menuju pasar kota. Meskipun masih remang, pasar telah ramai oleh para penjual dan pembeli. Di tengah pasar, prajurit Demak kehilangan jejaknya. Jangkung terus berlari menuju sungai. Setelah sampai di tepi sungai, dia menceburkan tubuhnya ke dalam aliran airnya dan bersembunyi di pinggiran. Di antara batu-batu sungai yang besar, hanya menyisakan kepalanya. Dia diam di sana. Kuda yang paling depan mendadak memperlambat lajunya. Teriakan agar laju kuda berhenti terdengar nyaring. Melihat itu, beberapa penunggang kuda yang ada di belakangnya segera menyentak tali kekang agar kuda yang ditungganginya memperlambat larinya. Langkah kuda yang semula kencang perlahan memelan dan akhirnya berhenti. Kuda-kuda itu meringkik dan menjejak-jejak tanah. Kepalanya mengangguk-angguk. "Belok kanan!" terdengar sebuah seruan. Beberapa orang di belakang, di sekitar 10 orang, saling pandang dalam diam. "Nyuwun pangaksama Kanjeng," ujar salah satu dari mereka seraya menjalankan kudanya mendekati menuju penunggang kuda terdepan. Sosok berpakaian wulung. Warna wulung adalah warna biru kehitam-hitaman. Yang dipanggil Kanjeng menoleh. "Jalan di Cirebon seharusnya lurus Kanjeng." Yang berpakaian wulung mengangguk. "Ini jalan ke Kudus Kanjeng." "Ya, memang aku berniat menyinggahi Kudus." Anggukan patuh terlihat. "Kita istirahat sebentar di sini." Sosok berpakaian wulung turun terlebih dahulu dari kudanya. Serentak 10 orang yang lain ikut turun dari atas kuda masing-masing.